Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Indonesia itu masih dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Tapi nggak tahu kenapa 5 tahun ke belakang kayaknya yang tampil cuma presiden. Wapresnya cuma ada waktu kampanye di tahun 2019. Habis itu ya kayak hilang, nggak ngapa-ngapain. Nah, supaya kita nggak dapat wapres yang gabut alias gaji buta lagi kayak sekarang, yuk kita bahas nama-nama potensial yang cocok untuk jadi wapres di pemilu tahun depan. Kira-kira siapa wapres yang paling cocok untuk dipilih di tahun 2024? Yuk kita bahas di Politik hari ini. Yang pertama ada Ridwan Kamil. Nama Ridwan Kamil melejit karena seperti Jokowi, bisa dibilang dia adalah politisi yang merintis dari rakyat dan memulai karir dari bawah, yaitu wali kota. Dia sukses terpilih sebagai wali kota Bandung, lalu kemudian sebagai gubernur Jawa Barat tanpa menjadi kader partai, walau tetap didukung dan diusung oleh partai politik. Tapi, kenyataan itu saja sudah cukup untuk jadi bukti bahwa dia punya kompetensi untuk tampil sukses di kancah politik nasional. Bukan tanpa alasan, kalau nama dia sangat populer jelang pemilu 2024. Dalam berbagai survei, Ridwan Kamil konsisten muncul sebagai nama calon presiden paling difavoritkan setelah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dalam survei nama cawapres paling favorit, namanya selalu muncul di urutan pertama. Jadi favorit di berbagai survei, punya pengalaman sukses mengelola kota, memimpin provinsi dengan masyarakat terbanyak di Indonesia, dan sekarang sudah bergabung dan didukung partai besar Golkar. Nama Ridwan Kamil muncul sebagai yang terbaik sebagai wakil presiden. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Partainya sampai sekarang masih menjagokan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, untuk maju ke tingkat nasional. Sementara di tingkat provinsi, kader-kader veteran Golkar di Jawa Barat kayaknya enggak ridho kalau Ridwan Kamil maju lagi untuk jadi gubernur periode kedua. Salah-salah, karir politik Ridwan Kamil bisa berhenti di pemilu tahun depan. Nasional nggak dapat, provinsi dijegal kawan partai. Sayang banget ya. Yang kedua ada Sandiaga Uno. Kalau berbicara pengalaman, dia mungkin yang paling berpengalaman jadi cawapres, walau akhirnya kalah di pemilu 2019 lalu. Sandiaga adalah seorang pengusaha, menteri, dan juga triliuner. Karir politiknya melejit saat dia terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017. Cuma tahan setahun lebih. Dia mundur dan bertarung dalam Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Setelah kalah dalam Pilpres, karir politiknya berlanjut sebagai Menteri Pariwisata di bawah pimpinan rivalnya saat itu, Joko Widodo. Belakangan, namanya lagi-lagi harum sebagai cawapres unggulan. Bahkan, dia sampai rela untuk keluar dari Partai Gerindra dan berencana bergabung ke partai lain. Kabarnya, untuk memuluskan jalan dirinya jadi cawapres dan bikin partai mudah untuk buat koalisi baru. Ya, namanya juga pengusaha dengan modal yang banyak. Pasti banyak yang mau jadiin dia pasangan politik sih. Di nomor 3 ada Erick Thohir. Profil Erick Thohir sebenarnya hampir mirip sama Sandiaga Uno. Pengusaha, masuk ke politik praktis di pemilu sebelumnya, dan juga triliuner. Dia masuk politik praktis sejak jadi ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dari sana, karir politiknya tidak meredup. Setelah berhasil memenangkan Jokowi ke istana, dia ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Di tangannya ada beberapa kebijakan yang membuat pejabat BUMN ketar-ketir, walau memang ada juga yang mempertanyakan keefektifannya. Sejak tahun lalu dia terus berupaya meningkatkan citranya. Salah satunya adalah dengan banyak berkeliling Indonesia dan menggerakkan tim sosial media yang mengangkat kesehariannya. Ditambah lagi, memasang foto di setiap ATM bank milik BUMN. Keempat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pangeran Cikes ini selalu muncul di peringkat 4 cawapres favorit setelah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Cukup beralasan karena saat ini dia adalah ketua umum Partai Demokrat, partai besar yang juga punya banyak suara. Ditambah lagi, dia adalah anak sulung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa jadi pilihan para pendukung pemerintahan SBY yang rindu dengan pemerintahan yang dulu. Demi masuk dunia politik praktis, AHY rela untuk meninggalkan karir militernya di tahun 2016. Dia maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni di Pilgub 2017. Sayangnya, dia kalah di putaran pertama hanya dengan raihan 17% suara. Tapi tentu saja karir politiknya enggak mati di sana. Dia diselamatkan ayahnya dan langsung jadi petinggi Partai Demokrat. Dan di tahun 2020, dia terpilih menggantikan ayahnya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Yah, kalau punya orang dalam mah aman.
Terakhir adalah Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD. Pembahasan dua tokoh ini disatukan karena mereka punya kemiripan. Pertama, mereka adalah dua tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang paling populer sebagai cawapres di berbagai survei. Beda sama tokoh NU satunya yang ngebet banget jadi presiden atau cawapres dari dulu. Nama mereka selalu hadir di 6 besar survei cawapres favorit pemilu 2024. Bukan tanpa alasan. Khofifah adalah gubernur Jawa Timur, salah satu lumbung suara besar untuk pemilu. Sementara Mahfud MD adalah tokoh nasional berpengalaman yang dikenal akan sepak terjangnya di dunia hukum Indonesia. Ditambah lagi, sudah sejak lama calon presiden dari partai nasionalis cenderung untuk memilih wakil presiden dari kelompok Islam, terutama NU. Jadi, bukan tidak mungkin jika nantinya dua nama ini malah dipilih sebagai cawapres dibandingkan nama-nama di atas. Tapi, terakhir kali kita punya wapres dari NU, dia kayaknya malah nggak ngapa-ngapain dan makan gaji buta tuh. Itu dia tadi pembahasan tentang nama-nama tokoh yang kira-kira cocok untuk jadi wapres. Semoga di pemilu depan kita bisa pilih pemimpin yang beneran kerja, bukan yang cuman ikut gabung tapi diem aja. Kayak anak males ikut kerja kelompok waktu sekolah. Kalau menurut teman politik semua, siapa nih yang cocok terpilih jadi wapres Indonesia di tahun 2024 nanti? Tulis di kolom komentar ya.